Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, kembali kita duduk majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada pada tanggal berapa Sya'ban? Bentar lagi puasa. Berapa Sya'ban? 20 ya. 20 Sya'ban. 20 Sya'ban 1442 Hijriyah. 20 Sya'ban berarti lebih kurang 10 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah, tak terasa ya. Ramadan sudah di abang pintu. Tinggal 10 hari lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Baiklah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, untuk malam ini dan malam berikutnya menjelang puasa kita khusus membahas masalah puasa ya. Kita khusus bahas masalah fikih puasa insyaallah. Boleh jadi 2 kali pertemuan sama ini menjelang puasa Ramadan. Sebenarnya tiap tahun ini kita bahas, namun untuk lebih mengingat kita ulangi kembali apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Artinya masalah puasa, karena ini masalah ibadah, hendaklah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Baiklah ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini saya ambil dari kitab fikih sunnah. Dari kitab fikih sunnah pembahasan untuk masalah puasa ya. Di kitab Bulughul Maram ada juga, coba kurang tertib, kurang teratur, maka lebih simpel saya ambil dari kitab fikih. Baiklah, pertama merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar ketika kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diberkahi, bulan yang dirahmati, yang penuh dengan ampunan, yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan di dalamnya. Baik puasa kita, solat tarawih, bacaan Al-Quran, bersedekah, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya, insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini ada beberapa hal yang kita bahas masalah fikih ya, karena ini kita bahas masalah hukum. Pertama, apa yang dimaksud dengan puasa atau definisi puasa, ini kita bahas ya. Pertama, definisi puasa, kemudian hukum puasa, kemudian kepada siapa saja puasa itu diwajibkan. Pertama, yang dimaksud dengan puasa. Puasa ini bahasa kita ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Shaum atau siam ya. Kalau bahasa Arabnya siam atau saum. Sebagaimana di dalam Al-Quran
surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus as-siyam, ya, kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam. As-siyam artinya as-saum atau berpuasa. Secara bahasa, puasa itu artinya menahan. Al-imsak, as-siyam sama, menahan. Ini makna secara bahasa. Jadi untuk mengetahui definisi suatu istilah harus tahu dari segi bahasa. Sama dengan sholat. Sholat artinya apa secara bahasa? Sholat. Apa arti sholat? As-sholatu, sholat. Sholat artinya doa. Sholat artinya doa. Kenapa sholat dinamakan doa? Karena memang isinya doa semua. Baik iftitahnya, rukuknya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, belum lagi ayat Al-Qur'annya yang dibaca dalam sholat, ya. Jadi sholat artinya doa. Kalau zakat artinya apa? Zakat itu artinya tumbuh, berkembang, bertambah. Itu makna daripada zakat. Apa sebab kenapa dinamakan zakat itu artinya tumbuh? Karena orang yang berzakat, insya Allah hartanya tumbuh lagi, berkembang lagi. Itu makna zakat. Bisa diartikan tumbuh, bertambah, berkembang. Karena hakikatnya ketika seorang bersedekah, berzakat, maka hartanya berkembang lagi ataupun bertambah. Jadi zakat artinya itu bertambah, bertumbuh, berkembang. Salat artinya doa. Puasa artinya apa tadi? Puasa artinya menahan. Itu makna secara bahasa. Kemudian secara istilah atau secara syar'i, apa yang maksud dengan puasa? Puasa adalah al-imsaku anil mufattirat, yaitu menahan diri. Karena arti puasa tadi menahan, maka secara istilah makna puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan kita mulai menahannya? Min tulu'il fajar ila ghurubis syams, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, atau bahasa paling mudahnya dari subuh sampai maghrib. Itu bahasa paling mudahnya. Cuma kalau para ulama sebutkan dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Makna terbit fajar dari subuh, tenggelam matahari maghrib. Ma'aniyat ta'abbud lillahi ta'ala, yang disertai dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Ini definisi puasa. Sedikit kita jelaskan, ya, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Pastinya makan, ya. Makan, minum, apa lagi? Melakukan hubungan suami istri dan yang lainnya. Perlu dibedakan antara membatalkan puasa dengan membatalkan pahala puasa. Itu ada perbedaan. Saya ulangi, antara yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa. Di mana tak bedanya? Mudah-mudahan paham, ya. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Garis bawahi pahalanya. Setiap yang membatalkan puasa, pahala batal. Tapi kalau pahala puasa batal, maka puasanya tetap sah, tak batal. Paham, ya? Contoh yang membatalkan puasa makan dan minum, nanti kita jelaskan kalau waktu mungkin, kan. Makan, minum, melakukan hubungan suami istri dan yang lain. Yang membatalkan pahala, apa yang membatalkan pahalanya? Yang tak bisa menjaga lisan, ya, artinya dia ngomong kotor, ucapan yang tak baik, sia-sia. Artinya dia puasa untuk perut tapi lisan tak puasa. Dia puasa tapi mata tidak puasa. Mata, telinga, lisan tak puasa. Inilah makna hadis Nabi. Kata Nabi,
Betapa banyak orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Ada riwayat yang mengatakan ketika seorang tidak bisa meninggalkan ucapan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasanya tetap sah, namun pahala tak dapat. Berarti pahalanya batal. Kapan pahalanya batal? Puasanya sah ketika tak bisa menjaga lisan, mata, telinga dan yang lainnya. Nah, jadi membatalkan pahala puasa artinya menahan dari hal-hal yang batalkan puasa. Kapan mulai menahan? Dari terbit fajar. Ini banyak kesalahan ya, kesalahan sebagian saudara kita meyakini bahwa mulai menahan itu di waktu imsak. Nah, ini sering kita sampaikan. Padahal mulai menahan atau start puasa itu masuknya waktu subuh. Masuk waktu subuh barulah tak boleh makan minum. Di waktu imsak masih boleh. Berapa jaraknya? Jarak imsak dengan nazar subuh berapa? 10 menit ya. 10 menit, anggaplah subuh masuk jam 5. Biasanya imsakiyah Ramadan itu tertulis imsak jam 5 kurang 10 gitu ya, jam 4 lewat 50. Sebagian kawan-kawan kita menganggap kalau sudah masuk waktu imsak tidak boleh makan dan minum. Itu diyakini oleh sebagian saudara kita. Padahal sampai hari ini tak ada satupun ulama yang menyatakan mulai menahan dari waktu imsak, tak ada. Semua kitab fikih, kitab hadis menyatakan mulai dari subuh, masuk waktu subuh, waktu imsak. Artinya apa? Seandainya terbangun di waktu imsak masih boleh sahur, masih halal makan. Lumayan waktu 10 menit ya. Makan berapa piring? Satu piring lah ya. Tapi kalau makan kuat, banyak, cepat, mungkin bisa 2 piring lah. Kalau Zulhab berapa piring? Satu aja ya. Jadi 10 menit masih bisa makan. Seandainya telat bangun, belum masuk waktu subuh, seandainya bunyi sirine imsak, maka masih halal untuk makan. Ustaz, lalu apa gunanya dibuat istilah imsak di imsakiyah tersebut? Wallahu alam, mungkin tujuan hanya sekedar berhati-hati. Bukan berarti tak boleh makan. Mungkin mereka buat hanya sekedar untuk berhati-hati, tapi jangan salah paham. Jangan salah paham, artinya jangan dianggap tak boleh makan, tak boleh minum. Berarti masih boleh makan dan minum di waktu imsak. Apa sebab? Mulai start puasa dari terbit fajar atau masuknya waktu subuh. Nah, kapan berakhir? Sampai masuknya waktu maghrib. Berapa jam tuh? Subuh anggaplah jam 5. Berbuka jam berapa? Jam 6.30? Jam 6.25 lah ya. Berapa jam? Berarti 13 jam ya. 13 jam setengah lah, itu paling lama. Berarti selama itu kita berpuasa. Kalau di tempat kita alhamdulillah puasa enak, tak begitu panas. Coba puasa di Arab Saudi atau di Mekah sana, Mekah, Madinah, Masya Allah, setiap kali puasa itu musim panas. Setiap tahunnya saya sudah merasakan puasa di sana. Subuh bukan jam 5, tapi jam 4 sudah masuk waktu subuh. Berarti jam 4 sudah start puasa. Kapan berbukanya? Bukan jam 6.30, tapi jam 7.30. Jam 7.30 baru masuk waktu maghrib. Berarti berapa jam bedanya? Kalau tadi di tempat kita 13,5, berarti di sana 15 jam setengah untuk berpuasa. Sudahlah siangnya lama, tambah lagi panas. Panasnya itu sampai 50 derajat. Itu luar biasa. Saya setiap bulan Ramadan waktu kuliah tak masuk kuliah. Sengaja karena tak kuat.
daripada khawatir terbuka, maka sengaja tak masuk. Memang tak kuat, tidak kuat berpuasa di sana karena memang keadaan. Makanya kalau jemaah umroh, mereka kebanyakan di masjid tak keluar. Kalau di bulan Ramadan, ketika boleh umroh di bulan Ramadan. Nah, jadi intinya di tempat kita berpuasa itu nikmat. Nikmat sedap karena tidak begitu panas, tak pula begitu lama siamnya. Itu pun masih ada yang masih ada yang tak puasa. Mungkin puasa ambil hari pertama aja, hari pertama terakhir, atau pertama pertengahan dan terakhir ya. Nah, insyaallah kita di sini insyaallah dari awal sampai akhir. Nah, jadi mulai puasa, mulai menahan itu dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, disertai dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu, ini dahulu ya, dahulu awal puasa itu bukan dari subuh sampai maghrib. Mulai puasa itu dimulai ketika kapan dia tertidur. Contoh hari ini mulai puasa tadi, kemudian berbuka maghrib. Nah, ketika seandainya dia sudah tertidur malamnya, terbangun tak boleh makan minum lagi. Wah, itu dahulu awal puasa dahulunya. Umpamanya anggaplah tadi maghrib kita berbuka, kemudian malam nanti jam 10 tidur, maka setelah bangun tidur tu tak boleh tak boleh lagi makan dan minum. Itu terjadi di kalangan sahabat dahulu. Ada sahabat dulu ketika dia bekerja di kebun, dalam keadaan capek, dia balik ke rumah ingin berbuka, ternyata bukaan tak ada. Disuruh istri cari bukaan karena dia capek tertidur. Istri bawa bukaan, sampai ke rumah nampak suami sudah tertidur. Celaka. Apa sebab sudah tidur tak bisa lagi berbuka, berarti dia tak berbuka. Karena dia sudah tertidur, tidak boleh lagi makan dan minum. Akhirnya dilanjutkan puasa sampai besoknya. Di siang hari dia pingsan. Lalu dilaporkan kepada Nabi SAW. Dilaporkan kepada Nabi, barulah turun ayat perintah puasa, bahwa puasa tersebut wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Makan dan minum sampai jelas antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Artinya sampai jelas dari subuh sampai maghrib. Jadi setelah kasus itulah berubah peraturan puasa. Yang awalnya dulu bagi yang tidur tak boleh lagi makan minum, alhamdulillah berubah peraturan dari subuh sampai maghrib. Terserah mau tertidur atau tidak. Untung ada sahabat yang pingsan saat itu. Kalau tak ada pingsan sampai sekarang mungkin kita puasa seperti itu ya. Jadi bersyukur sama sahabat yang pingsan tersebut, doakan dia. Jadi untung ada sahabat yang pingsan sehingga turun ayat mengenai masalah ini. Sehingga diwajibkan dari subuh sampai maghrib. Kemudian dahulunya puasa, kalau kita bahas lagi, awal puasa dahulu perintah puasa itu tak wajib, ada pilihan. Bagaimana pilihannya? Bagi yang mau puasa silakan, tidak mau tak masalah. Tak mau tak masalah, tapi bayar fidyah. Itu dahulunya ada pilihan. Tapi setelah itu baru diwajibkan berpuasa. Kapan puasa ini diwajibkan? Pada tahun kedua. Pada tahun kedua Hijriyah. Artinya apa? Nabi memasuki tahun kedua di kota Madinah, baru puasa wajib. Ketika di Mekah puasa belum wajib. Sebab di Mekah itu hanya perintah solat. Adapun sisanya puasa itu perintah di Madinah, zakat di Madinah, haji di Madinah, jihad di Madinah. Masalah hukum jual beli, masalah riba, masalah semuanya itu di Madinah. Termasuk puasa ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, awalnya dahulu di bulan Sya'ban.
kemudian berubah di bulan Ramadan. Nah, ini sekilas penjelasan masalah puasa ya. Jadi itu tentang definisi puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, disertai dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Kita tak jelaskan fadilah puasa karena panjang. Kemudian hukum puasa, insyaallah paham ya. Hukum puasa wajib, sepakat para ulama, wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran Al-Baqarah 183 yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau hadis sangat banyak yang menjelaskan tentang wajibnya puasa. Jadi untuk hukum puasa ini wajib. Nah, kemudian kepada siapa puasa diwajibkan? Kepada siapa puasa diwajibkan? Di sini perlu kita bahas ya. Beda, puasa diwajibkan bagi seorang muslim. Pertama, muslim. Yang kedua, orang yang berakal atau waras. Yang ketiga, orang yang balik. Yang keempat, sehat. Yang kelima, orang yang mukim. Yang keenam, bagi wanita, yaitu suci dari haid dan nifas. Kepada 6 orang inilah diwajibkan berpuasa. Saya ulangi, siapa saja? Pertama, diwajibkan bagi orang muslim atau Islam. Maknanya apa? Orang kafir tak wajib puasa. Orang kafir tak wajib puasa. Jadi selagi ngaku muslim, Islam, maka wajib puasa. Yang kedua, orang yang berakal atau orang yang waras. Berarti kebalikan. Orang gila tak wajib puasa. Nanti kalau ada orang yang tak puasa siang hari, berbaik sangka aja lah. Kalau ada orang yang tak puasa siang hari, berbaik sangka, boleh jadi dia gila gitu ya. Karena gila tak wajib puasa. Yang wajib adalah orang yang berakal atau waras. Kemudian yang ketiga, balik. Balik itu artinya sampai, bulughul maram. Bulugh, balik artinya sama. Secara bahasa balik itu sampai, artinya sampai umur untuk diwajibkan, dibebankan syariat. Kapan seorang dikatakan balik? Kalau laki-laki, pertama kalau sudah mimpi basah. Paham ya? Jadi kalau dia mimpi basah berarti wajib untuk puasa, berarti diwajibkan syariat kepadanya, baik puasa, solat dan yang lain. Yang kedua dikatakan balik, mohon maaf, kalau sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ini dikatakan balik. Seandainya tak mimpi-mimpi, ternyata ada rambut sekitar kemaluan, maka seorang laki-laki dikatakan balik. Yang ketiga, umur 15 tahun. Seandainya mimpi tak juga tumbuh yang itu, kalau sudah umur 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik. Untuk wanita tambah lagi satu. Apa tandanya? Haid ya. Kalau sudah haid maka dikatakan balik, maka dibebankan syariat. Nah, yang balik inilah yang diwajibkan berpuasa. Adapun yang tak balik belum wajib. Anak-anak yang masih umur sekian, dia tak wajib puasa tapi dilatih. Dilatih mungkin awalnya suruh dia puasa, kalau sanggup penuh alhamdulillah, kalau tak sanggup mungkin puasa setengah hari. Jadi untuk anak-anak tidak wajib, tapi diajarkan, dilatih agar berpuasa. Jadi yang balik itu diwajibkan. Kemudian sehat. Orang sehat wajib puasa. Berarti sebaliknya yang sakit tidak wajib. Nanti kita jelaskan sakit macam mana. Jangan sembarang sakit aja. Kata Ustaz, sakit boleh tak puasa. Sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala, ya adalah akhirnya tak mau puasa. Jadi sakit dia tak wajib puasa. Sekali lagi, sakit di sini adalah yang benar-benar sakit.
Tapi kalau yang sakit gigi dikit, itu belum masuk kategori. Atau sakit galau, sakit stres, itu belum belum masuk kategori ya. Kemudian yang wajib itu orang yang mukim. Mukim artinya apa? Mukim itu lawan dari musafir. Lawan dari musafir. Mukim berarti menetap. Dia tak musafir, itu namanya mukim. Kalau musafir, berarti dia melakukan perjalanan jauh. Artinya apa? Orang yang musafir tak wajib puasa. Nanti balik kampung di akhir Ramadan. Boleh balik kampung tuh dia? Tak boleh. Atau di awal Ramadan. Intinya di bulan Ramadan. Intinya di bulan Ramadan dia balik kampung, maka di perjalanan boleh baginya untuk tidak puasa. Ulama sepakat boleh tidak puasa. Mungkin balik ke mana? Ke Sumbarnya, ke Padangnya, ke Medan, ke Jawa. Yang penting balik kampung. Yang kampungnya di atas 85 km. Itu dikatakan musafir. Kalau jarak di atas 85 kilo, itu baru dikatakan musafir. Tapi kalau baru 20 kilo dari sini ke Siak, jangan pula dibilang musafir. Pergi ke Siak untuk beli sesuatu, tak puasa dia. Kenapa tak puasa? Saya musafir. Enak pula tidak? Tak puasa, minum sirup di dalam mobil. Jadi kalau jarak dekat itu tak musafir. Dikatakan jarak musafir itu jarak jauh, perjalanan jauh minimal 85 km. Pekanbaru masuk tak? Pekanbaru masuk. Artinya kalau Pekanbaru boleh untuk tak puasa. Boleh ya, karena sudah dikatakan musafir. Boleh tidak puasa. Solat yang 4 boleh dikosor jadi 2. Tapi jangan tiap hari Pekanbaru. Kalau Ustaz Pekanbaru ini dah masuk kategori jarak musafir, tiap hari Pekanbaru. Itu tak boleh ya. Jadi sekali lagi, orang yang musafir boleh tak puasa. Ini sepakat para ulama. Yang terjadi perbedaan ulama mana yang lebih afdol. Hanya situ terjadi perbedaan. Mana yang lebih afdol bagi orang yang musafir? Apakah tetap puasa atau dia membatalkan puasa atau berbuka? Mana yang afdol? Mana yang utama? Kalau pertanyaannya boleh tak puasa, boleh berbuka, ulama sepakat berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Perhatikan Al-Baqarah ya 183, 184, 185. Di dalam Quran dikatakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit, yang musafir, boleh tak puasa tapi diganti di hari yang lain, diqadha. Ulama sepakat mengatakan boleh tak puasa bagi yang musafir. Terjadi perbedaan mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Apakah lebih utama dia tetap berpuasa atau dia tak puasa? Mana yang utama? Apa? Tergantung situasi dan kondisi. Maksudnya? Tergantung keadaan. Tadi situasi kondisi, sekarang tergantung keadaan. Ada pendapat lain? Ya, ini tergantung ke orangnya. Tergantung ke orangnya. Seandainya ketika dia musafir, puasa berat bagi dia. Artinya karena dia musafir dia puasa, kemudian berat baginya puasa. Dan sangat-sangat memberatkan, bahkan badan sangat lemas, maka lebih afdal baginya berbuka. Lebih afdal baginya untuk berbuka. Tapi seandainya dia musafir, dia balik kampung, kemudian dia tetap berpuasa kemudian biasa saja. Artinya sebagaimana dia di kampung, sebagaimana dia dalam keadaan biasa, tidak membuat dia sangat lemah, maka berpuasa lebih afdal baginya pada saat itu. Berarti tergantung keadaan orang yang berpuasanya. Dan kita lebih mengetahui tentang diri kita. Seandainya sangat berat bagi dia berpuasa, maka lebih afdal berbuka. Tapi kalau masih ringan bagi dia berpuasa, maka lebih afdal tetap berpuasa. Sekali lagi, ini sebatas keafdalan, sebatas keutamaan. Garis bawahi, sebatas keafdalan.
Tapi kalau dikatakan pertanyaannya boleh, tetap boleh, tak masalah. Tidak berdosa orang musafir dia berbuka atau tidak berpuasa. Dengan catatan apa kata Allah? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Diganti di hari yang lain. Nah, kemudian untuk kepada siapa diwajibkan berpuasa? Untuk wanita tambah lagi syaratnya suci dari hadas besar kecil atau suci dari haid dan nifas. Dari hadas besar ya. Jadi dari haid dan nifas. Artinya apa? Wanita haid haram berpuasa. Wanita nifas haram berpuasa. Jadi nanti kalau ada pertanyaan adakah puasa yang diharamkan? Ada. Kepada siapa? Kepada wanita yang haid, wanita yang nifas. Puasa yang makruh ada enggak? Dia puasa tapi hukumnya makruh. Ada? Apa contohnya? Orang jemaah haji puasa di hari Arafah itu hukumnya makruh. Tapi yang tidak haji sunat. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah Idul Adha. Satu hari sebelumnya itu hari Arafah. Di saat jemaah haji wukuf di Arafah, untuk jemaah haji makruh berpuasa. Kenapa makruh? Karena mereka butuh tenaga yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kita yang tak naik haji sunat berpuasa puasa Arafah. Itu puasa yang makruh. Artinya bagi jemaah haji yang menunaikan ibadah haji puasa Arafah makruh. Yang haram tadi siapa? Bagi wanita haid ya. Baiklah, ini orang-orang yang diwajibkan berpuasa itu muslim, berakal, balik, sehat, kemudian dia mukim, tidak musafir, kemudian bagi wanita hendaklah dalam keadaan suci ya, suci dari haid dan nifas.